Aku dihina, diremehkan karena kemiskinanku di depan mata mereka yang bergelimang harta. Setiap kata menancap dalam. Tapi mereka tak tahu, di balik air mata ini, sebuah bara api menyala. Hanya 30 menit dari sekarang, seluruh kemegahan gedung ini akan menjadi milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Percakapan di meja makan berlangsung canggung pada awalnya. Ayah mertua membuka obrolan dengan menanyakan kabar desa kami, kemudian beralih ke kondisi usaha pertanian mereka. Aku mencoba ikut berbincang sebisaku, memberikan tanggapan yang sopan dan ringkas. Suamiku juga sesekali menyela, menjelaskan beberapa hal tentang pekerjaannya. Namun, ibu mertua tetap diam, hanya sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Tatapannya seringkali tertuju padaku dengan sorot yang sulit kuartikan. Aku bisa merasakan tatapan itu menusuk hingga ke relung hatiku yang paling dalam. Setelah beberapa saat, ketika hidangan utama disajikan, ibu mertua akhirnya membuka suara. Nada bicaranya perlahan berubah, dari basa-basi menjadi lebih serius. "Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan malam ini," katanya, memandang suamiku, kemudian beralih padaku. Jantungku berdesir, firasat buruk yang kurasakan sejak awal kini terasa semakin kuat. Aku menggenggam tangan suamiku di bawah meja, mencari sedikit ketenangan dari sentuhannya. "Sudah 2 tahun kalian menikah," lanjut ibu mertua, "dan ibu perhatikan, belum ada perubahan signifikan dalam hidup kalian." Aku mengerutkan kening, mencoba memahami maksud perkataannya. Perubahan apa yang dia maksud? Bukankah kami baik-baik saja? Suamiku dan aku saling mencintai. Kami hidup sederhana, namun bahagia. Pekerjaan suamiku juga stabil, dan aku selalu mendukungnya. Ibu mertua melanjutkan, "Anak ibu ini adalah penerus keluarga kita. Dia memiliki tanggung jawab besar. Dan ibu ingin dia mendapatkan yang terbaik." Matanya beralih padaku, kali ini dengan tatapan yang lebih dingin. "Ibu tahu, kamu dari keluarga sederhana. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, untuk keluarga seperti kita, ada standar yang harus dipenuhi." Kata-katanya terasa seperti sayatan tipis, namun terasa perih. Aku menelan ludah, berusaha menahan emosi yang mulai bergejolak di dalam dada. Rasanya seperti sebuah vonis yang diucapkan di depan umum. Suamiku mencoba menyela, "Ibu, jangan bicara seperti itu. Istriku sudah berusaha." Namun, ibu mertua mengangkat tangannya, mengisyaratkan suamiku untuk diam. "Dengarkan ibu dulu, nak. Ibu khawatir," sambungnya, "dengan latar belakangmu yang seperti itu, kamu tidak akan bisa mengangkat derajat anak ibu. Keluarga kita membutuhkan seseorang yang setara, yang bisa berkontribusi lebih, tidak hanya sekadar menjadi istri rumah tangga." Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti duri yang menusuk, satu persatu menancap di hatiku. Aku tahu, aku hanya anak yatim piatu, tidak punya harta warisan, apalagi gelar pendidikan tinggi yang bisa dibanggakan. Air mataku sudah mulai menggenang di pelupuk mata, namun aku berusaha keras menahannya agar tidak tumpah. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka, terutama di hadapan ibu mertua. Aku ingin menunjukkan bahwa aku kuat, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa semua usahaku selama ini, semua pengorbananku, tidak berarti apa-apa di matanya. Hanya latar belakangku yang miskin yang menjadi tolak ukur baginya. "Lihatlah dirimu sekarang," kata ibu mertua, menatap penampilanku dari atas ke bawah.
Kau hanya mengenakan gamis sederhana. Tidak cocok dengan lingkungan ini. Lihatlah lingkungan kita sekarang, penuh dengan orang-orang terpandang. Ini bukan tempatmu. Suara ibu mertua terdengar lebih jelas di telingaku, seolah ia ingin semua orang di restoran itu mendengar ucapannya. Aku menunduk, tak sanggup lagi menatap mata siapapun. Rasa malu menyeruak, membanjiri seluruh indraku. Ibu ingin anak ibu bahagia, Nak. Dan ibu rasa, kebahagiaan itu tidak akan datang jika kalian terus-menerus terbebani dengan kekuranganmu. Kalimat itu adalah puncak dari segala hinaan. Kekuranganku. Jadi, aku adalah beban bagi suamiku? Beban bagi keluarga ini? Hatiku remuk redam. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa diam, merasakan sakit yang luar biasa. Suamiku akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ibu! Serunya, suaranya sedikit meninggi. Apa yang ibu katakan? Istriku adalah wanita terbaik yang pernah kutemui. Dia tidak pernah menjadi beban. Justru dia adalah kekuatanku. Ayah mertua mencoba menenangkan suasana. Sudah Bu, jangan terlalu keras. Namun, ibu mertua tidak menggubris. Anakku, kamu belum mengerti, balas ibu mertua kepada suamiku. Dunia ini kejam, Nak. Harta dan status adalah segalanya. Jangan biarkan perasaan butamu menghalangi masa depanmu yang cerah. Hinaan itu semakin menohok, tidak hanya bagiku, tapi juga bagi suamiku. Ibu mertua seolah meremehkan perasaannya, meragukan cintanya kepadaku. Aku bisa merasakan air mata hangat membasahi pipiku. Aku berusaha menyeka mereka diam-diam, namun tanganku gemetar. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga. Semua impian dan harapan yang kubangun bersama suamiku seolah runtuh dalam sekejap. Aku menyadari, ini bukan hanya tentang perbedaan status, tapi tentang pandangan hidup yang sangat berbeda. Maafkan saya, Ibu, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Saya tahu saya tidak punya apa-apa. Saya tidak berasal dari keluarga terpandang. Tapi saya mencintai anak ibu dengan tulus. Dan saya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Kata-kataku terasa begitu lemah dan tidak berarti di hadapan kekayaan dan kekuasaan mereka. Ibu mertua menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada sedikit rasa kasihan, namun lebih banyak lagi dominasi dan keyakinan bahwa dia benar. Aku tahu di matanya, aku tidak lebih dari sekadar penghalang bagi masa depan gemilang anaknya. Aku menunduk lagi, membiarkan air mata mengalir dengan bebas. Malam yang seharusnya menjadi momen penting, kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling menyakitkan. Suasana di meja makan membeku setelah pengakuan jujurku yang penuh kepedihan. Suamiku menatapku dengan sorot mata terluka, seolah ikut merasakan setiap tusukan kata yang dilayangkan ibunya. Ayah mertua hanya bisa menghela napas panjang, seolah tak berdaya menghadapi kekeraskepalaan istrinya. Aku masih menunduk, membiarkan isakan kecil lolos dari bibirku yang terkunci. Aku merasa seluruh dunia runtuh menimpaku. Rasanya, harga diriku telah diinjak-injak begitu saja. Tiba-tiba, suara suamiku memecah kesunyian. Cukup, Ibu. Suaranya terdengar lantang, lebih tegas dari yang pernah kudengar. Aku tidak bisa membiarkan ibu menghina istriku seperti ini. Aku mengangkat wajah, terkejut dengan keberanian suamiku. Ia berdiri dari kursinya, menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Matanya memerah, menunjukkan betapa marahnya dia. Ibu mertua terkejut,
ekspresinya berubah menjadi sedikit terkejut, tidak menyangka putranya akan membela diriku sekuat itu. Anakku, kamu tidak mengerti, ia mencoba membantah, suaranya sedikit melunak. Namun, suamiku tak memberinya kesempatan. Aku mengerti, Ibu. Aku mengerti sepenuhnya. Ibu hanya melihat harta dan status. Ibu tidak melihat hati dan ketulusan. Ia menatapku, matanya memancarkan kasih sayang dan penyesalan. Sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu diperlakukan seperti ini lagi. Lalu, ia menoleh kembali kepada ibunya. Jika ibu tidak bisa menerima istriku, maka ibu juga tidak bisa menerima aku. Sebuah ancaman yang sangat berani, mempertaruhkan hubungannya dengan orang tuanya demi diriku. Hatiku menghangat, meskipun masih diliputi rasa sakit. Aku tahu aku tidak salah memilihnya. Ayah mertua bangkit dari kursinya, mencoba menengahi. Sudah, Nak, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Namun, suamiku menggeleng. Tidak, Ayah. Ini bukan lagi tentang pembicaraan baik-baik. Ini tentang harga diri istriku. Ini tentang pilihan hidupku. Ia menatapku lagi, tatapannya penuh tekad. Sayang, kita pulang. Aku terkejut, namun mengangguk pelan. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini, di mana setiap sudutnya terasa mencekikku. Aku ingin pergi, ingin lari dari semua penghinaan ini. Dengan langkah gemetar, aku berdiri dari kursiku, tanganku masih digenggam erat oleh suamiku. Kami berbalik, hendak meninggalkan meja itu, meninggalkan kemewahan yang terasa begitu hambar. Tepat saat kami akan melangkah, suara ibu mertua kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. Mau kemana kalian? Kalian pikir dengan pergi, masalah ini selesai? Kalian pikir kalian bisa hidup hanya dengan cinta? Nada suaranya penuh keraguan, seolah meremehkan kemampuan kami untuk bertahan tanpa dukungan finansial mereka. Hati kecilku kembali tercubit. Apakah memang benar begitu? Apakah kami akan kesulitan tanpa mereka? Suamiku berhenti sejenak, kemudian berbalik. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada sedikit rasa sakit, namun juga sebuah tekad yang membara. Ibu akan lihat, Bu, katanya, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Kami akan buktikan bahwa ibu salah. Bahwa cinta dan kerja keras bisa melebihi segalanya. Kemudian ia menatapku, senyum kecil terukir di bibirnya, senyum yang memberikan kekuatan luar biasa. Kami melangkah keluar dari restoran, meninggalkan suara-suara yang mulai gaduh di meja makan. Aku bisa merasakan tatapan mata dari beberapa pengunjung yang sempat menyaksikan kejadian itu. Rasa malu masih menyelimuti, namun rasa syukur karena memiliki suami sepertinya jauh lebih besar. Kami berjalan menyusuri lorong restoran, menuju pintu keluar. Udara malam terasa sejuk membelai kulitku, sedikit meredakan panas di hatiku. Begitu sampai di luar di parkiran, suamiku tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatap gedung restoran yang menjulang di hadapan kami, kemudian menatapku dengan tatapan serius. Sayang, katanya, aku punya ide. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ide itu bukan sekadar ide biasa. Ada kilatan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menatapnya dengan bingung. Ide apa, Mas? Tanyaku, masih terkejut dengan semua kejadian yang baru saja kami alami. Suamiku tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, mengetik sesuatu dengan cepat. Aku melihatnya menelepon seseorang. Suaranya terdengar serius namun penuh semangat. Ia berbicara tentang harga, tentang kepemilikan, tentang transaksi. Aku semakin tidak mengerti.
Halo Pak Hari, kata suamiku di telepon. Saya ingin menanyakan tentang gedung restoran Anggrek Bulan. Apakah masih dijual? Aku membulatkan mata. Gedung restoran itu dijual? Sejak kapan? Aku tahu restoran itu sudah berdiri puluhan tahun, milik seorang pengusaha kaya di kota ini yang terkenal dermawan dan ingin fokus ke bidang sosial. Namun aku tidak tahu persis pemiliknya. Suamiku terus berbicara di telepon, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Aku berdiri di sampingnya, jantungku berdegup kencang, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Pembicaraan itu berlangsung sekitar 15 menit. Setelah menutup telepon, suamiku menatapku dengan senyum lebar. Senyum yang penuh arti, senyum seorang pemenang. Sayang, katanya, nadanya penuh kegembiraan, restoran Anggrek Bulan baru saja menjadi milik kita. Aku menatapnya tak percaya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Milik kita? Seluruh gedung restoran itu? Ini pasti mimpi. Aku mencubit lenganku sendiri, dan rasa sakitnya menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Mas, apa maksudmu? Tanyaku, suaraku tercekat. Bagaimana bisa? Suamiku tersenyum lebih lebar lagi. Ingat perusahaan investasi yang sedang ayah bangun? Perusahaan itu adalah milikku, sayang. Aku membangunnya diam-diam, dengan keuntungan dari beberapa proyek yang selama ini tidak pernah kuberitahu pada mereka. Aku ingin mengejutkan mereka, tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku terperangah. Suamiku ternyata memiliki rahasia besar yang selama ini tidak pernah ia ceritakan padaku. Sebuah rahasia yang kini, di tengah badai penghinaan ini, justru menjadi penyelamat. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Dalam waktu kurang dari 30 menit sejak kami dihina, takdir telah berputar dengan cara yang tak terduga. Restoran Anggrek Bulan, tempat penghinaan itu terjadi, kini akan menjadi saksi bisu kebangkitan kami. Setelah pengumuman suamiku yang mengguncang jiwaku, kami segera kembali ke mobil. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya diliputi ketegangan dan kesedihan, kini ada nuansa kelegaan yang luar biasa, bercampur dengan kebingungan dan rasa syukur yang meluap-luap. Aku masih tidak bisa sepenuhnya mencerna kenyataan bahwa kami, dalam waktu singkat, telah menjadi pemilik sebuah gedung restoran mewah. Gedung yang beberapa menit lalu menjadi saksi bisu penghinaan terhadap diriku. Mas, bisakah kau jelaskan semuanya? Tanyaku, suaraku masih sedikit bergetar karena syok. Suamiku tersenyum, mengelus tanganku yang dingin. Tentu sayang. Sudah saatnya kau tahu segalanya. Ia mulai bercerita. Ternyata beberapa tahun terakhir di samping pekerjaannya yang biasa, suamiku diam-diam membangun sebuah perusahaan investasi kecil. Ia memiliki bakat luar biasa dalam menganalisis pasar dan menemukan peluang. Keuntungan dari proyek-proyek kecil yang ia tangani, ia investasikan kembali dengan sangat hati-hati dan cerdas. Awalnya, aku tidak ingin memberitahu siapapun, bahkan padamu, jelasnya. Aku ingin ini menjadi kejutan. Aku ingin membuktikan kepada ayah dan ibu bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku tidak selalu bergantung pada mereka. Aku ingin membangun sesuatu dengan tanganku sendiri, untuk kita. Ia menatapku penuh makna. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu, sayang, bukan karena harta warisan keluarga, tapi karena usahaku sendiri. Hatiku terasa hangat mendengar penjelasannya. Selama ini, aku hanya tahu bahwa suamiku bekerja keras, tapi aku tidak pernah tahu seberapa besar ambisi dan visinya. Ia tidak pernah mengeluh, selalu bekerja dalam diam, membangun mimpinya selangkah demi selangkah.
Aku merasa malu karena sempat meragukan kemampuannya, dan sekaligus bangga luar biasa karena memiliki suami sepertinya. Ia bukan hanya pekerja keras, tapi juga visioner. Beberapa bulan yang lalu, lanjut suamiku, aku mendengar kabar bahwa pemilik anggrek bulan ingin menjual gedung ini. Ia ingin pensiun dan fokus pada kegiatan sosialnya. Aku langsung tertarik. Aku tahu ini adalah peluang besar. Restoran ini memiliki lokasi strategis dan reputasi yang baik. Aku mengangguk, memahami. Restoran anggrek bulan memang sangat terkenal, bukan hanya di ibu kota kabupaten, tapi juga di seluruh wilayah sekitar. Aku sudah melakukan negosiasi selama beberapa minggu terakhir, katanya lagi. Tadinya, aku berencana untuk menyelesaikan transaksi ini minggu depan, dan baru memberitahumu setelah semuanya resmi. Aku ingin ini menjadi hadiah untukmu, hadiah atas kesabaran dan dukunganmu selama ini. Suaranya terdengar sedikit menyesal. Tapi kejadian tadi membuatku mempercepat semuanya. Aku tidak bisa membiarkanmu dihina seperti itu, sayang. Air mataku kembali menetes, namun kali ini adalah air mata haru. Ternyata, di balik kesabaran dan ketenangannya, suamiku menyimpan rencana besar yang begitu luar biasa. Ia tidak hanya mencintaiku, tapi juga berjuang keras untuk membahagiakanku, bahkan dengan cara yang tak terduga. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Jadi, perusahaan investasi itu milikmu sendiri? Tanyaku, masih ingin memastikan. Suamiku mengangguk. Ya sayang. Semua keuntungannya adalah murni hasil kerja kerasku. Aku tidak pernah memakai sepeser pun uang dari keluarga. Penjelasannya menghilangkan semua keraguanku. Suamiku benar-benar membangun semuanya dari nol, dengan keringatnya sendiri. Kenapa tidak pernah cerita padaku, Mas? Tanyaku lembut. Ia tersenyum tipis. Aku ingin melihat ekspresimu saat aku mengumumkan ini. Aku ingin kau terkejut, sayang. Terkejut dengan kebahagiaan. Tapi takdir berkata lain. Aku harus mengungkapkannya lebih awal, dan dengan cara yang tak terduga ini. Ia tertawa kecil, meskipun ada jejak kesedihan di matanya. Aku juga ingin membuktikan pada ibu bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Bahwa aku bisa mandiri dan membangun kerajaan kecilku sendiri. Aku memeluknya erat, air mata membasahi bahunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Ia membalas pelukanku, mengelus jilbabku dengan lembut. Jangan menangis lagi, sayang. Mulai sekarang, kita akan membangun masa depan kita sendiri, masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah mereka bayangkan. Kata-katanya memberikan kekuatan dan harapan baru. Perjalanan pulang kami diisi dengan rencana-rencana masa depan. Suamiku bercerita tentang visinya untuk restoran itu. Ia ingin memperluas menu, memperbaiki interior, dan menjadikannya lebih dari sekadar restoran mewah. Ia ingin menjadikannya tempat di mana setiap orang, tanpa memandang status, bisa menikmati hidangan lezat dan suasana yang nyaman. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan masukan. Aku tahu ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa kami mampu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang lega. Penghinaan yang kuterima masih terasa perih, namun rasa sakit itu perlahan tergantikan oleh rasa syukur dan kebanggaan terhadap suamiku. Aku tahu kami akan menghadapi tantangan baru, tapi aku tidak takut. Dengan suamiku di sisiku, aku yakin kami bisa melewati segalanya. Dunia memang kejam, seperti yang dikatakan ibu mertua, tapi dunia juga bisa memberikan kejutan luar biasa bagi mereka yang berani berjuang.
Pagi itu, mentari bersinar lebih terang dari biasanya, seolah ikut merayakan kemenangan kecil kami. Aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk, lega, bangga, dan sedikit tegang menantikan reaksi keluarga suamiku. Suamiku masih tertidur pulas di sampingku, terlihat lelah setelah malam yang panjang dan penuh emosi. Aku memandangnya, senyum tipis terukir di bibirku. Lelaki ini, dengan segala rahasia dan ambisinya, telah mengubah segalanya dalam semalam. Aku bangkit perlahan, berwudhu, dan menunaikan sholat subuh. Dalam setiap sujud, aku mengucapkan syukur tak terhingga atas karunia suami yang begitu luar biasa. Aku juga berdoa agar kami diberikan kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi langkah selanjutnya. Aku tahu, membeli sebuah restoran mewah bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang lebih menantang. Setelah sholat, aku keluar ke dapur, menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng yang baru dimasak memenuhi ruangan. Meskipun ada beban pikiran, aku berusaha melakukan rutinitas pagiku seperti biasa, menjaga ketenangan di rumah. Suasana desa masih sepi, hanya terdengar kicauan burung dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Kehidupan sederhana ini, yang sempat dihina semalam, kini terasa begitu berharga dan damai. Tak lama kemudian, suamiku terbangun. Ia menghampiriku di dapur, memelukku dari belakang. "Pagi, sayang," bisiknya, mencium puncak kepalaku. "Bagaimana perasaanmu?" Aku tersenyum. "Lebih baik, Mas." Tapi sedikit gugup menantikan reaksi ibu. Suamiku membalikkan badanku, menatap mataku dalam-dalam. "Jangan khawatir, sayang. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Ia kemudian mengambil ponselnya. Aku harus segera menghubungi pengelola restoran. Ada banyak hal yang harus diurus. Aku mengangguk. Aku tahu akan ada banyak dokumen, pertemuan, dan persiapan yang harus kami lakukan. Ini adalah sebuah bisnis besar, bukan hanya sekadar kepemilikan. Suamiku sudah mulai menelepon, suaranya terdengar profesional dan tegas, jauh berbeda dengan suaranya yang lembut saat berbicara denganku. Aku melihat sisi lain dari suamiku, sisi seorang pebisnis yang cerdas dan berwibawa. Sambil menikmati sarapan, kami berdiskusi tentang rencana awal. Suamiku ingin mengadakan pertemuan dengan semua staf restoran secepatnya. Ia ingin mereka tahu bahwa manajemen baru akan memimpin, namun ia juga ingin memastikan bahwa tidak ada yang kehilangan pekerjaan. "Loyalitas itu penting, sayang," katanya. "Mereka yang sudah lama bekerja di sana pasti memiliki dedikasi. Kita harus menghargai itu." Aku mengagumi kebijaksanaannya. Sekitar pukul 9 pagi, telepon rumah kami berdering. Suamiku mengangkatnya. Dari ekspresinya, aku tahu itu adalah panggilan dari orang tuanya. Suamiku hanya menjawab singkat, "Ya, Bu. Kami baik-baik saja." Kemudian ia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Aku bisa mendengar suara ibu mertua yang sedikit meninggi dari ujung telepon, meskipun tidak jelas apa yang dikatakannya. Setelah beberapa menit, suamiku menutup telepon. Wajahnya terlihat tenang, namun ada jejak kelelahan. "Ibu ingin kita datang ke rumah siang ini," katanya. Beliau terdengar sedikit marah. Dan juga penasaran. Aku menghela napas. Aku tahu, inilah saatnya kami menghadapi mereka, dengan kenyataan yang sudah berbalik 180 derajat. "Kita akan pergi?" tanyaku. Suamiku mengangguk. "Tentu saja. Kita harus menjelaskan semuanya. Mereka berhak tahu." Ia menatapku, memberikan senyum penyemangat.
Dan kita akan menunjukkan kepada mereka, sayang, bahwa yang mereka sebut miskin itu, kini memiliki anggrek bulan. Ada kilatan bangga di matanya, dan aku ikut merasakan kebanggaan itu. Kami bersiap-siap. Kali ini, aku memilih pakaian yang lebih formal, sebuah gamis brokat berwarna biru gelap dengan jilbab yang serasi. Aku ingin terlihat profesional, menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah dihina. Suamiku juga mengenakan kemeja batik terbaiknya. Kami berdua siap menghadapi medan pertempuran baru ini. Perjalanan menuju rumah orang tua suamiku terasa lebih singkat kali ini. Rasa percaya diri telah menggantikan kegugupan. Aku tahu, kami tidak datang sebagai pihak yang lemah, melainkan sebagai pihak yang memiliki sesuatu yang besar. Pintu gerbang rumah mereka terlihat sama megahnya seperti biasa, namun kini aku melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Aku melihatnya bukan sebagai simbol kemewahan yang tak terjangkau, melainkan sebagai salah satu properti yang mungkin suatu hari nanti akan setara dengan apa yang kami miliki. Ketika kami memasuki ruang tamu, ibu mertua dan ayah mertua sudah menunggu. Ekspresi ibu mertua terlihat tegang, seolah menahan kemarahan. Ayah mertua terlihat lebih tenang, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Aku menyalami mereka, mencoba tetap sopan dan tenang. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku menatap mata ibu mertua, memberikan senyum tipis namun penuh makna. Ibu mertua menatapku dengan tatapan menyelidik. Ia mungkin merasakan perubahan dalam diriku, sebuah aura kepercayaan diri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku tahu malam ini, kami tidak akan lagi menjadi pihak yang terhina. Kami akan menjadi pihak yang mengungkapkan sebuah fakta, sebuah kejutan besar yang akan mengubah pandangan mereka selamanya. Aku siap. Kami siap. Suasana di ruang tamu rumah orang tua suamiku terasa sangat berat. Ibu mertua menatap kami berdua dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah ingin segera mengetahui apa yang terjadi semalam. Ayah mertua, seperti biasa, lebih tenang, namun ada gurat penasaran di wajahnya. Kami duduk di sofa yang empuk, namun terasa tidak nyaman karena ketegangan yang menyelimuti. Ada apa sebenarnya semalam? Ibu mertua akhirnya membuka suara, nadanya masih terdengar dingin. Kenapa kalian tiba-tiba pergi begitu saja? Dan ada apa dengan ucapanmu itu, Nak? Ia menatap suamiku, seolah menuntut penjelasan. Suamiku menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap kedua orang tuanya. Ada ketegasan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu, ayah, suamiku memulai, suaranya tenang namun penuh wibawa. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Sesuatu yang sangat penting. Aku menggenggam tangannya, memberikan dukungan. Ia membalas genggamanku, seolah ingin meyakinkan bahwa kami akan melalui ini bersama. Ibu mertua mengernyitkan dahi, ekspresinya semakin tidak sabar. Apa itu? Desak ibu mertua. Jangan membuat kami penasaran. Suamiku tersenyum tipis. Malam tadi, setelah kami meninggalkan restoran, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang mengubah banyak hal. Ia berhenti sejenak, membangun ketegangan. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, menantikan reaksi mereka. Kami tahu ibu tidak setuju dengan pernikahan kami, lanjut suamiku, suaranya sedikit meninggi. Ibu meragukan istriku, menghinanya karena latar belakangnya. Ibu bahkan mengatakan bahwa dia adalah beban bagi keluarga kita. Kata-kata itu seolah mengulang kembali rasa sakit yang kualami semalam, namun kali ini ada kekuatan yang menyertainya. Wajah ibu mertua memerah, seolah merasa disudutkan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak.
Bantahnya. Keluarga kita memiliki nama baik yang harus dijaga. Suamiku menggeleng. Nama baik bukan hanya tentang harta, Ibu. Tapi juga tentang harga diri dan martabat. Dan semalam, Ibu telah melukai harga diri istriku. Ia menatapku, senyum lembut terukir di bibirnya. Istriku ini, sayang, adalah wanita yang paling berharga. Ia tidak pernah mengeluh, ia selalu mendukungku, bahkan saat aku belum memiliki apa-apa. Aku menunduk, tersentuh oleh kata-katanya. Di hadapan orang tuanya, ia membela diriku dengan segenap hatinya. Kemudian, suamiku kembali menatap orang tuanya, kali ini dengan sorot mata yang penuh kemenangan. Ibu mengatakan bahwa kami tidak akan bisa hidup hanya dengan cinta. Ibu mengatakan bahwa harta dan status adalah segalanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Maka malam ini, kami ingin membuktikan bahwa ibu salah. Ibu mertua dan ayah mertua saling berpandangan, bingung dengan arah pembicaraan suamiku. Mereka tidak mengerti apa yang ingin ia sampaikan. "Apa maksudmu, nak?" tanya ayah mertua, suaranya mulai terdengar tidak sabar. Suamiku tersenyum lebar. "Mulai hari ini, restoran Anggrek Bulan adalah milik kami." Seketika, ruangan itu hening. Ibu mertua membelalakan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah mertua juga terkejut, raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara kaget dan penasaran. Mereka tidak bereaksi dengan kata-kata, hanya dengan ekspresi terkejut yang tak terbantahkan. Keheningan itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar. "Apa?" Ibu mertua akhirnya berseru, suaranya melengking. "Apa yang kau katakan? Anggrek Bulan? Kau bercanda?" Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ia mungkin mengira suamiku sedang berhalusinasi atau melucu. Aku tersenyum tipis. "Inilah momen yang kami tunggu-tunggu." "Tidak, Ibu, aku tidak bercanda," jawab suamiku, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Tadi malam setelah kita meninggalkan restoran, aku langsung menghubungi pemiliknya. Dan kami telah menyelesaikan transaksi pembelian gedung restoran Anggrek Bulan." Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dalam tas kerjanya, menunjukkannya kepada mereka. Itu adalah salinan akta jual beli dan beberapa dokumen legal lainnya. Ibu mertua meraih dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar, matanya menelusuri setiap baris tulisan. Raut wajahnya perlahan berubah, dari ketidakpercayaan menjadi terkejut, lalu menjadi terhenyak. Ayah mertua juga ikut membaca, matanya melebar saat ia menyadari kebenaran ucapan suamiku. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini adalah keheningan yang penuh dengan kejutan dan kekaguman. Bagaimana bisa?" Ibu mertua akhirnya bertanya, suaranya berbisik seolah tak punya tenaga. "Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Ia menatap suamiku dengan tatapan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada campuran rasa kagum, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa malu. Suamiku kemudian menjelaskan tentang perusahaan investasinya, tentang bagaimana ia membangunnya dari nol, dan bagaimana ia mengumpulkan modal untuk membeli restoran itu. Ia menjelaskan semuanya dengan detail, dari awal mula idenya hingga negosiasi terakhir. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan setiap kata, bangga luar biasa dengan pencapaiannya. Wajah ibu mertua pucat pasi. Ia tidak menyangka putranya memiliki rahasia sebesar itu, rahasia yang kini membuktikan bahwa dia salah dalam menilai kami. Ayah mertua hanya bisa menghela napas, kemudian tersenyum tipis. "Anakku," katanya, menepuk bahu suamiku, "kau benar-benar luar biasa.
Ada kebanggaan yang jelas di suaranya. Aku menatap ibu mertua. Ia masih memegang dokumen-dokumen itu, tatapannya kosong. Semua hinaan yang ia lontarkan semalam, semua keraguan yang ia ekspresikan, kini berbalik menghantuinya. Ia melihatku dan kali ini, tatapannya tidak lagi meremehkan. Ada sedikit rasa hormat dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tahu, ini adalah awal dari perubahan. Pengumuman suamiku tentang kepemilikan restoran anggrek bulan bagaikan petir di siang bolong bagi ibu mertua. Wajahnya yang semula memerah karena marah kini pucat pasi. Ia memegang dokumen-dokumen itu seolah itu adalah benda paling berharga dan paling mengejutkan yang pernah ia lihat. Ayah mertua di sisi lain menunjukkan ekspresi yang lebih positif. Ia tersenyum tipis, matanya memancarkan rasa bangga dan kagum terhadap putranya. Ini tidak mungkin, gumam ibu mertua, suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa kau menyimpan rahasia sebesar ini dari kami? Ada nada tersinggung dalam pertanyaannya, namun lebih banyak lagi keterkejutan. Suamiku hanya tersenyum tipis. Aku ingin membuktikannya, Ibu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Dan kau tahu tentang ini? Ibu mertua menatapku, tatapannya kini dipenuhi pertanyaan. Aku menggeleng. Tidak, Ibu. Saya baru tahu tadi malam, setelah kami meninggalkan restoran. Aku ingin menjelaskan bahwa aku pun sama terkejutnya, namun aku juga ingin menjaga rahasia yang telah suamiku simpan selama ini. Jadi selama ini kau sudah memiliki perusahaan sendiri? Ayah mertua bertanya kepada suamiku, suaranya penuh rasa ingin tahu. Suamiku mengangguk. Ya ayah. Sudah beberapa tahun ini. Aku memulai dari hal kecil, menginvestasikan setiap keuntungan. Dan alhamdulillah, kini sudah bisa membeli anggrek bulan. Ia menjelaskan dengan rendah hati, tidak ada sedikit pun kesombongan dalam nada bicaranya. Ibu mertua terdiam. Aku bisa melihat ia sedang mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang luar biasa. Mungkin ia mengingat kembali semua kata-kata pedas yang ia lontarkan padaku semalam. Semua hinaan tentang kemiskinanku, tentang latar belakangku yang tidak sepadan. Kini, semua itu terasa begitu ironis, berbalik menghantam dirinya sendiri. Ibu tidak pernah menyangka. Gumam ibu mertua, suaranya bergetar. Ibu benar-benar minta maaf. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Rasa sakit yang kualami semalam perlahan mulai terobati oleh penyesalan yang ia tunjukkan. Aku mengangguk pelan, tanpa kata. Aku tahu, butuh keberanian besar baginya untuk mengakui kesalahannya. Saya sudah salah menilaimu, Nak, lanjut ibu mertua. Pandangannya beralih padaku. Saya terlalu dibutakan oleh harta dan status. Saya tidak melihat ketulusan hatimu, dan juga bakat terpendam anak saya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ayah mertua segera menghampiri, memegang bahu istrinya, seolah memberinya kekuatan. Tidak apa-apa ibu, kataku, mencoba menenangkan. Saya mengerti. Setiap orang bisa salah. Aku tidak ingin memperpanjang kesedihan ini. Yang terpenting, ia sudah menyadari kesalahannya, dan itu adalah langkah awal yang baik. Aku tidak menyimpan dendam, hanya ingin semua baik-baik saja. Suamiku juga ikut menghampiri ibunya, memeluknya. Tidak apa-apa, Bu. Yang terpenting, ibu sudah tahu kebenarannya. Dan kami tidak pernah ingin membuat ibu malu. Ia adalah anak yang berbakti,
meskipun ibunya seringkali menyakitinya dengan perkataan. "Sekarang," kata ayah mertua, memecah suasana haru. "Kita harus merayakan ini. Ini adalah pencapaian luar biasa." Ia tersenyum lebar, menatap suamiku dengan bangga. "Aku selalu tahu kau memiliki potensi besar, Nak. Tapi tidak kusangka sebesar ini." Pujian dari ayah mertua terasa seperti balm yang menenangkan. Ibu mertua mengangguk, masih dengan air mata di pipinya. "Ya, kita harus merayakannya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan semua perkataan ibu semalam." Ia kembali menatapku, matanya memancarkan rasa tulus yang dalam. Aku tersenyum, mengangguk lagi. Semuanya terasa seperti mimpi, sebuah resolusi yang begitu cepat dan tak terduga. Pembicaraan kemudian beralih ke masa depan restoran Anggrek Bulan. Ayah mertua, dengan pengalamannya dalam bisnis, mulai memberikan saran-saran. Ibu mertua, yang tadinya menolak mengakui keberadaanku, kini mulai ikut berdiskusi denganku tentang ide-ide untuk restoran, tentang menu baru, tentang dekorasi. Aku terkejut, namun senang melihat perubahannya. Dinding tak kasat mata yang selama ini memisahkan kami, kini perlahan mulai runtuh. Aku menjelaskan beberapa ide yang sudah kami diskusikan semalam, tentang bagaimana kami ingin menjadikan Anggrek Bulan sebagai tempat yang ramah bagi semua kalangan, tanpa memandang status sosial. Ibu mertua mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan masukan yang konstruktif. Perubahan sikapnya sungguh mencengangkan. Aku tahu, ia mulai melihatku bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keluarga, sebagai mitra dalam membangun masa depan. Siang itu, kami tidak hanya makan siang, tetapi juga merencanakan masa depan yang cerah. Suamiku menjelaskan bahwa ia berencana untuk mengelola restoran itu secara langsung, dengan bantuan manajer yang berpengalaman. Aku juga akan terlibat, membantu dalam hal desain interior dan marketing. Ini adalah babak baru bagi kami, sebuah petualangan yang akan kami jalani bersama. Ibu mertua terus-menerus meminta maaf kepadaku, bahkan hingga kami akan pulang. Ia memelukku erat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Jangan sungkan untuk meminta bantuan ibu, Nak," katanya. "Kita adalah keluarga." Aku tersenyum, membalas pelukannya. Penghinaan yang kuterima semalam memang menyakitkan. Namun kini, rasa sakit itu telah diganti dengan kehangatan dan penerimaan. Aku tahu, kami telah memenangkan hati mereka, bukan dengan paksaan, tapi dengan bukti nyata. Kepemilikan restoran Anggrek Bulan membawa perubahan signifikan dalam hidup kami. Berita ini menyebar dengan cepat, tidak hanya di desa kami, tetapi juga di seluruh ibu kota kabupaten. Banyak yang terkejut, tidak menyangka bahwa pasangan muda seperti kami, yang dikenal sederhana, tiba-tiba menjadi pemilik salah satu restoran termewah. Aku dan suamiku menjadi bahan perbincangan, dari yang semula diremehkan, kini dipandang dengan penuh kekaguman. Ibu mertua juga mengalami perubahan drastis. Ia tidak lagi dingin dan angkuh. Sebaliknya, ia menjadi lebih hangat dan perhatian, terutama kepadaku. Ia sering menelepon, menanyakan kabar, atau bahkan datang berkunjung ke rumah kami di desa, membawakan makanan atau sekadar ingin berbincang. Ia bahkan seringkali menawarkan bantuannya untuk mengurus beberapa hal terkait restoran, meskipun suamiku dengan halus menolaknya. Aku tahu, ini adalah caranya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Ayah mertua juga menunjukkan dukungan penuh. Ia seringkali datang ke restoran, memberikan saran dan masukan yang berharga. Pengalamannya dalam dunia bisnis sangat membantu kami dalam menghadapi berbagai tantangan awal.
Ia juga seringkali mengajak suamiku untuk berdiskusi tentang strategi bisnis, memperlakukannya bukan lagi sebagai anak, melainkan sebagai rekan bisnis yang setara. Tentu saja, mengelola restoran sebesar Anggrek Bulan tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kami harus memastikan kualitas makanan tetap terjaga, pelayanan prima, dan staf yang solid. Suamiku bekerja keras dari pagi hingga malam, mengawasi setiap detail. Ia seringkali pulang larut malam, terlihat sangat lelah, namun matanya selalu memancarkan semangat. Aku juga turut serta membantu. Aku mulai belajar tentang manajemen restoran, tentang pemasaran, dan tentang cara mengatur keuangan. Suamiku sering mengajakku berkeliling restoran, menjelaskan setiap bagian, dan mendiskusikan ide-ide baru. Aku bertanggung jawab dalam hal dekorasi interior dan menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Aku ingin restoran ini tidak hanya mewah, tetapi juga memiliki sentuhan kehangatan, sentuhan rumah. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga reputasi restoran sambil melakukan perubahan. Kami tidak ingin menghilangkan identitas Anggrek Bulan yang sudah dikenal, namun kami juga ingin memberikan sentuhan baru yang segar. Kami memutuskan untuk menambahkan beberapa menu tradisional Indonesia yang kaya rasa, yang selama ini jarang ditemukan di restoran mewah. Aku juga mengusulkan untuk mengadakan acara-acara kebudayaan kecil, seperti pertunjukan musik gamelan atau tari tradisional, untuk menarik lebih banyak pengunjung. Reaksi para staf restoran juga beragam. Ada yang senang dengan kehadiran kami, ada yang sedikit skeptis. Kami mengadakan pertemuan besar dengan seluruh karyawan, menjelaskan visi kami, dan meyakinkan mereka bahwa kami akan bekerja bersama sebagai tim. Suamiku menekankan bahwa kami menghargai setiap karyawan, dan tidak akan ada yang dipecat. Kebijakan ini disambut dengan baik dan perlahan, mereka mulai menunjukkan kepercayaan kepada kami. Ada beberapa vendor lama yang sempat meragukan kemampuan kami, terutama karena kami tergolong muda dan belum berpengalaman di bidang restoran. Namun, suamiku berhasil meyakinkan mereka dengan data dan rencana bisnis yang matang. Ia menunjukkan bahwa meskipun kami baru, kami memiliki visi yang jelas dan kemampuan finansial yang kuat. Perlahan, satu persatu, mereka mulai kembali bekerja sama dengan kami. Kehidupan di desa juga tidak lagi sama. Para tetangga dan kenalan seringkali datang ke rumah, bukan untuk membicarakan kelemahan kami, melainkan untuk memberikan selamat dan pujian. Aku seringkali diminta untuk berbagi cerita tentang bagaimana kami bisa mencapai semua ini. Aku selalu menjawab dengan rendah hati, menekankan bahwa ini semua berkat kerja keras dan karunia Allah. Aku tidak ingin ada kesan sombong atau pamer. Meskipun disibukkan dengan pekerjaan di restoran, kami tetap berusaha menjaga kehidupan rumah tangga kami. Suamiku selalu meluangkan waktu untukku, untuk makan malam bersama, atau sekadar berbincang di teras rumah. Ia tidak pernah melupakan janji-janji kecilnya, dan itu membuatku semakin mencintainya. Kami tahu, kesuksesan tidak akan berarti jika kami kehilangan kebahagiaan kami sebagai pasangan. Setiap malam sebelum tidur, kami selalu menyempatkan diri untuk bersyukur. Mensyukuri setiap anugerah, setiap tantangan yang telah kami lalui, dan setiap pelajaran yang kami dapatkan. Kami tahu, perjalanan ini masih panjang, namun kami yakin bisa melewatinya. Anggrek Bulan bukan hanya sekadar restoran, melainkan simbol dari sebuah perjalanan, sebuah pembuktian bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Bulan-bulan berlalu, dan restoran Anggrek Bulan di bawah kepemimpinan kami mulai menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Interior restoran yang dulunya terkesan kaku dan terlalu formal, kini lebih hidup dengan sentuhan-sentuhan seni lokal dan tata letak yang lebih hangat.
Kami menambahkan sudut baca kecil dengan buku-buku lokal, serta area khusus untuk pameran seni dari seniman desa sekitar. Tujuannya sederhana. Kami ingin Anggrek Bulan tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga pusat kebudayaan dan komunitas. Menu makanan juga kami perbarui. Selain tetap mempertahankan hidangan-hidangan khas restoran mewah, kami memperkenalkan serangkaian hidangan tradisional Indonesia yang disajikan dengan presentasi modern. Sambal matah, rendang, dan berbagai jenis sate kini menjadi primadona baru di Anggrek Bulan. Resep-resep itu aku pelajari dari nenek dan beberapa ibu-ibu di desa, dengan sedikit sentuhan inovasi dari koki profesional yang kami rekrut. Perpaduan cita rasa tradisional dan tampilan modern ini ternyata sangat disukai pelanggan. Promosi kami lakukan secara masif, tidak hanya di media sosial tetapi juga melalui kerjasama dengan komunitas lokal dan berbagai acara di daerah. Kami mengadakan malam kebudayaan desa setiap bulan, menampilkan tarian tradisional, musik gamelan, dan pertunjukan wayang kulit. Acara-acara ini menarik perhatian banyak orang, bahkan dari luar kabupaten. Restoran kami menjadi buah bibir, dikenal bukan hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena nuansa kebudayaannya yang kuat dan hidangan lezatnya. Pendapatan restoran meningkat drastis. Jumlah pengunjung tidak hanya bertambah, tetapi juga semakin beragam. Dari pejabat daerah, pengusaha, hingga masyarakat biasa yang ingin mencoba pengalaman baru, semuanya datang ke Anggrek Bulan. Aku seringkali melihat ibu-ibu dari desa tetangga datang bersama keluarga mereka, tersenyum dan menikmati hidangan yang kami sajikan. Hal ini membuat hatiku sangat bahagia. Yang paling membuatku senang adalah melihat perubahan pada ibu mertua. Ia benar-benar telah menerima kehadiranku sepenuhnya. Ia sering datang ke restoran, bukan lagi dengan tatapan mencurigai, melainkan dengan senyum bangga. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang bagaimana kami mengelola Anggrek Bulan, bahkan memuji ide-ideku di depan mereka. Aku tahu ia benar-benar bangga pada kami. Suatu hari, ibu mertua datang ke restoran saat kami sedang sibuk mengawasi persiapan makan siang. Ia datang dengan senyum lebar, kemudian menghampiriku. "Nak," katanya, suaranya lembut. "Ibu dengar dari teman-teman ibu, masakanmu di sini benar-benar enak. Mereka bahkan bilang, Anggrek Bulan sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya." Aku tersenyum, merasa tersanjung. "Terima kasih banyak ibu," kataku. "Ini semua berkat dukungan ibu dan ayah juga." Ibu mertua menggeleng. "Tidak, nak. Ini semua murni kerja keras kalian. Ibu hanya bisa mendoakan." Ia kemudian meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Ibu sangat bangga padamu, nak. Ibu beruntung memiliki menantu sepertimu." Air mataku sedikit menetes. Kata-kata itu, yang dulu sangat kuinginkan, kini terdengar tulus dari bibirnya. Ayah mertua juga sering memberikan dukungan moral. "Anakku," katanya suatu hari kepada suamiku, "kau telah membuktikan bahwa kau bisa berdiri sendiri. Kau telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa menghasilkan hal yang lebih besar dari sekadar warisan." Kata-katanya menunjukkan bahwa ia benar-benar menghargai usaha suamiku. Kami juga tidak melupakan desa kami. Kami mengadakan program Anggrek Bulan Peduli Desa, di mana sebagian keuntungan restoran kami alokasikan untuk membantu pembangunan fasilitas umum di desa, seperti perbaikan jalan atau renovasi sekolah. Kami juga membuka kesempatan pelatihan kerja bagi pemuda-pemudi desa di restoran, memberikan mereka keterampilan dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Kami ingin Anggrek Bulan bukan hanya menjadi sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Hidup kami kini jauh lebih tenang dan penuh berkah. Aku tidak lagi merasa rendah diri.
Aku tahu, aku mungkin tidak memiliki latar belakang yang mewah, tetapi aku memiliki suami yang luar biasa, hati yang tulus, dan kini, kami memiliki sebuah usaha yang berkembang pesat. Kami telah membuktikan bahwa kemiskinan materi tidak menghalangi seseorang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Malam itu, setelah pulang dari restoran, aku duduk di teras bersama suamiku. Langit malam bertabur bintang, dan angin semilir membawa aroma bunga melati dari halaman. "Mas," kataku, "terkadang aku masih tidak percaya dengan semua ini." Suamiku tersenyum, merangkulku. "Itulah kuasa Allah, sayang. Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang tulus." Kami melihat kembali perjalanan kami, dari sebuah penghinaan yang menyakitkan, hingga kini menjadi pemilik sebuah restoran yang sukses. Sebuah perjalanan yang penuh liku, namun berujung pada kebahagiaan yang tak terhingga. Aku memandang suamiku dan aku tahu, aku telah memilih lelaki yang tepat. Lelaki yang tidak hanya mencintaiku dengan tulus, tetapi juga berani berjuang dan membuktikan bahwa kami, dengan segala keterbatasan, bisa mencapai impian kami. Restoran Anggrek Bulan bukan lagi sekadar tempat makan. Ia telah menjelma menjadi simbol inspirasi. Kisah kami, tentang sepasang suami istri dari desa sederhana yang mampu membeli gedung restoran mewah setelah dihina, menyebar luas. Banyak media lokal datang untuk meliput, ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan kami. Kami sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara motivasi, berbagi cerita tentang ketekunan, kesabaran, dan kekuatan impian. Setiap kali aku berbicara di depan umum, dengan jilbab yang selalu kukenakan, aku selalu menekankan pentingnya menjaga harga diri dan tidak menyerah pada cemoohan orang lain. Aku selalu mengatakan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar hati kita, seberapa kuat tekad kita untuk berjuang, dan seberapa tulus kita mencintai dan mendukung pasangan. Kisahku, sebagai seorang istri berjilbab yang dulunya diremehkan, menjadi inspirasi bagi banyak wanita, terutama mereka yang mungkin menghadapi situasi serupa. Suamiku, dengan segala kerendahan hatinya, selalu mengatakan bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras tim, dan yang terpenting, berkat doa dan dukungan dariku. Ia selalu menempatkanku di posisi yang tinggi, menghargai setiap ide dan kontribusiku. Hubungan kami semakin kuat, diuji oleh berbagai tantangan, namun selalu berhasil kami lewati bersama. Kami adalah tim yang solid, saling melengkapi dan menguatkan. Keluarga suamiku, terutama ibu mertua, kini menjadi pendukung terbesar kami. Ia seringkali membawa teman-temannya untuk makan di Anggrek Bulan, dengan bangga menceritakan bahwa restoran itu adalah milik putranya dan menantunya. Aku bisa melihat kilatan bangga di matanya setiap kali ia melihat restoran itu ramai dengan pengunjung. Perubahan dalam dirinya begitu nyata, sebuah bukti bahwa hati yang keras pun bisa melunak oleh kebenaran dan ketulusan. Desa kami juga merasakan dampak positif dari kesuksesan Anggrek Bulan. Program-program sosial yang kami adakan berjalan dengan baik. Infrastruktur desa semakin membaik, dan banyak pemuda-pemudi desa yang mendapatkan pekerjaan di restoran kami, atau bahkan memulai usaha kecil mereka sendiri, setelah terinspirasi oleh kisah kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi dengan komunitas. Kami tidak pernah melupakan akar kami. Kami tetap tinggal di rumah kayu sederhana kami di desa, meskipun kami mampu membeli rumah yang lebih besar di kota. Kami ingin tetap dekat dengan masyarakat, tetap membumi, dan tidak melupakan dari mana kami berasal. Kami tetap pergi ke pasar tradisional di desa, berbincang dengan tetangga, dan menjalani kehidupan sederhana seperti biasa. Kesuksesan tidak mengubah kami, hanya memperkuat nilai-nilai yang kami pegang. Suatu sore,
Saat aku sedang mengawasi persiapan makan malam di restoran, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput menghampiriku. Ia adalah salah satu warga desa yang pernah kudengar meremehkanku dulu. Ia menatapku dengan tatapan kagum. "Nak," katanya, suaranya bergetar, "saya dulu sering meragukanmu. Saya minta maaf. Kamu benar-benar wanita yang hebat. Kami semua bangga padamu." Aku tersenyum, menyalaminya, dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Kita semua belajar." Aku tahu, ini adalah sebuah pengakuan tulus yang jauh lebih berharga dari harta apapun. Anggrek bulan terus berkembang. Suamiku sudah merencanakan untuk membuka cabang di kota-kota lain, namun kami akan melakukannya selangkah demi selangkah, dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kami ingin setiap cabang anggrek bulan membawa nilai yang sama, kualitas, kehangatan, dan inspirasi. Kami ingin setiap pelanggan merasa diterima, tanpa memandang latar belakang mereka. Kisah dihina miskin di depan calon mertua 2:30 menit kemudian, aku beli seluruh gedung restoran itu, bukanlah sekadar cerita tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang kekuatan cinta, ketekunan, dan keyakinan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah penghinaan bisa menjadi pemicu untuk meraih impian yang lebih besar. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah jilbab sederhana yang dulu menjadi alasan untuk diremehkan, kini menjadi simbol kekuatan dan kehormatan. Aku memandang pantulan diriku di cermin besar di restoran. Jilbabku masih sama, sederhana dan menutup auratku. Namun, di baliknya, ada seorang wanita yang telah belajar banyak. Seorang wanita yang telah melewati badai dan kini berdiri tegak, bangga dengan siapa dirinya dan apa yang telah ia capai. Kami tidak pernah membiarkan masa lalu mendefinisikan kami. Kami mendefinisikan masa depan kami sendiri, dengan tangan kami, dengan hati kami, dan dengan karunia Tuhan.